Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi teman-teman yang mendengarkan. Yang saya hormati Ibu Dini dan saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konseling dan psikoterapi Islam yang mengenai beberapa hal. Yang pertama ialah metode konseling dalam Islam, kemudian model-model konseling Islami, dan perilaku abnormal, di mana konseling terapi Islam dalam metode konseling dalam Islam ini ada memiliki metode keteladanan, metode penyadaran, metode penalaran, penalaran logis, dan metode kisah. Adapun model-model konseling Islami, di mana konseling jiwa ini harus berdasarkan yang berada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga, perilaku abnormal. Islam menaruh perhatian besar secara sisi logis maupun rohani akan penafsiran gangguan jiwa tersebut atau abnormal. Oleh karena itu, kita bahas metode konseling dalam Islam. Yang pertama ialah metode keteladanan, yang dimana digambarkan dengan suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan juga Al-Maidah ayat 31. Saya menukil dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, dalam metode keteladanan ini, kita sebagai muslim sudah diberikan role model, sudah diberikan contoh atau petunjuk bagaimana kita harus meniru atau meneladani seseorang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dengan hadis-hadis, dengan sirah nabawiyahnya, cerita-cerita, kisah-kisahnya, kita harus meneladani kehidupan-kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya ialah metode penyadaran. Nah, metode ini banyak menggunakan ungkapan-ungkapan nasihat dan juga at-taghrib wa tahrib, janji atau ancaman. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azimun. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamalaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadidun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, di sini Allah memberikan ancaman bahwasanya nanti saat hari kiamat ancaman itu sangat besar, dan banyak ya definisi penjabaran tentang hari-hari kiamat yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Nah, ini untuk penyadaran kita. Ingatkan lagi, ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, al-zalzalatun itu tadi. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anaknya disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Nah, tapi azab Allah itu sangat keras. Bayangin betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Ya. Bagaimana seorang ibu memiliki anak baru lahir, tentu disayang-sayang. Tapi apa? Mereka hiraukan. Mereka lalai terhadap anak itu. Perempuan yang hamil keguguran kandungannya, saking dahsyatnya itu guncangan. Sampai orang-orang manusia ini ke dalam keadaan mau, padahal
mereka tidak mabuk. Wa mahum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk, tapi saat hari kiamat kan guncangannya begitu dahsyat, terlihat seperti orang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Disinilah Allah memberikan ancaman dan janji lagi bahwasanya takkid untuk penekanan bahwasanya azab Allah itu sangatlah keras. Kemudian metode selanjutnya dalam penalaran logis. Metode yang berkisar tentang dialog dengan akal dan perasaan individu. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yabtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahmal akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, ya. Inna ba'da dhanni itsmun. Nah, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Di sini diumpamakan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Nah, kita lanjutkan lagi, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, artinya di sini ada terjadi dialog dengan akal dan perasaan individu untuk menghindari yang namanya kita mencari kesalahan orang lain dan suuzon, mungkin yang antum sering yang lain sering dengar. Jadi diumpamakan saat kita mengunjing, kita bergibah dengan orang lain, diumpamakan kita seolah-olah makan daging saudaranya yang sudah mati. Naudzubillah. Selanjutnya adalah metode kisah atau cerita. Nah, ini yang cukup banyak dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran banyak merangkum kisah para nabi serta dialog yang terjadi di antara mereka dengan kaumnya. Kisah ini dijadikan contoh dan model yang mampu menjadi penjelas akan perilaku yang diharapkan hingga bisa dibiaskan dan juga perilaku tercela hingga bisa dihindari. Islam juga memberikan gambaran akan konselor yang memberikan konseling. Nah, ini Al-Quran menjelaskan akan kemampuan dan kekhususan mereka yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan, kemampuan dalam memberikan konseling, kemampuan berdialog, serta kepribadian yang menunjang sebagaimana konselor menerima klien dan berbuat baik. Allah berfirman, yang artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena orang buta telah datang kepada Abdullah bin Ummil Maktum, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan diri dari dosa atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Ini surat Al-A'la. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Jadi dalam kitab Sofwatut Tafasir ini surat Abasa wa tawalla ini berwajah masam Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul, tujuannya baik ini untuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Nah, datanglah Abdullah bin Ummil Maktum, orang yang buta, orang yang biasa. Nah, saat itu Nabi Muhammad tidak sengaja berwajah masam begitu dan berpaling. Nabi Muhammad mengabaikan begitu. Karena sedang berkumpul dengan pembesar-pembesar Quraisy. Maka ayat inilah asbabun nuzulnya, ayat ini turun untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad
bahwasanya ini loh, si Abdullah bin Umi Maktum dia ingin menanyakan tentang agama. Nah, saat itu Umi Maktum ingin ingin memiliki rasa tahu tentang agama Islam. Maka di sini pun berkaitan dengan metode kisah dan cerita ini relevan dengan kita sebagai konselor. Artinya apa? Siapapun kalau kita sebagai konselor dalam Islam harus kita harus menerima, kita harus membuka pikiran kita, mendengarkan keluhan atau masalah yang klien punya, walaupun dalam kategori ini adalah Abdullah bin Umm Maktum itu dalam keadaan buta dan juga mereka fakir miskin dibandingkan dengan pembesar Quraisy pada saat itu. Berarti kita konselor juga tidak melihat strata sosial gitu ya, keadaan fisik, bentuk dan lain-lain. Selanjutnya metode kisah juga Islam juga banyak menyinggung tentang akhlak. Nah, ketika seorang konselor sebagaimana hal ini ya harus menjaga kerahasiaan informasi dan juga suri teladan yang baik bagi kliennya. Jadi kita harus juga mencontohkan yang baik kepada klien. Sungguhnya Islam telah menjadikan dasar konseling sebagai suatu seruan untuk berbuat baik, melarang perbuatan buruk, menghindari kerusakan, dan juga menjadikan satu perbuatan yang diikhlaskan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagai konselor kita juga ada nahi munkar, kita menghindari daripada kerusakan dan juga kejadian yang tidak baik begitu. Allah berfirman selanjutnya dalam model-model konseling Islami. Dalam konseling Islami ini, model Islami dalam konseling jiwa berdasarkan atas apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma atau kesepakatan kaum muslimin dan juga ijtihad para ulama yang menghasilkan poin-poin penting. Yang pertama ialah Islam memandang bahwa tabiat dasar manusia adalah baik, namun demikian tabiat tersebut pun dapat berubah. Kedua, sungguhnya manusia merupakan makhluk terbaik yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah pun telah memberikan kepada manusia kemampuan untuk berpikir, merenung, mengamati, menelaah, dan memahami akan dirinya sendiri dan juga akan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 5 dan surat Az-Zariyat ayat 21. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan juga wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, jadi banyak ya untuk berpikir, merenung, memperhatikan, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala la tatafakkarun gitu. Yang ketiga ialah manusia adalah makhluk yang penuh dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 3 dan surat At-Tur ayat 21 yang artinya sungguh kami telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Sinilah kesadaran dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya At-Tur ayat 21 yang artinya dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Artinya rasa tanggung jawab ini man yazra yahsud. Artinya apa yang kita tanam itulah yang kita akan tuai. Nah, selanjutnya nomor 4, dalam model-model konseling Islami, sungguhnya manusia memiliki kelemahan dalam dirinya. Inilah yang membuat manusia harus terus berusaha melawan hawa nafsu dan keinginan di dalam dirinya untuk berbuat maksiat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri al-muqantar
al-muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa apa? Perempuan, anak-anak, harta, benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya, titik kelemahan ini mampu membuat manusia merasa khawatir, gelisah, gundah, serta membuat perilakunya terguncang. Artinya khawatir akan hal-hal dunia tersebut. Allah telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Yang artinya sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, hari akhir, dan orang-orang yang takut terhadap azab Allah, karena sungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman. Artinya tidak ada yang merasa aman daripada kedatangan hari akhir itu. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang memiliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu kekal di surga yang dimuliakan. Nah, maka barang siapa sifat-sifat terpuji ini selalu menjaga sholatnya, selalu bersedekah, menjaga amanat dan lain-lainnya, menjaga kemaluan, ya, maka dengan kuasa Allah tentunya ia akan terlepas dari segala kesulitan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, dan semacamnya. Itu dianggap sebagai landasan dasar konseling jiwa. Artinya kalau kita sudah mengikhlaskan tadi, ya, katanya kalimatnya mengikhlaskan apa yang terjadi di dunia ini saya sering dengar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, seluruh yang kita lakukan ini, sholatku, hidupku, hidup matiku ini hanya untuk Allah. Nah, maka itulah mereka memiliki landasan yang kuat dalam kesehatan jiwa. Landasan dasar konseling jiwa itu ialah orang yang menjaga sholatnya, selalu bersedekah, menjaga amanat, gitu kan. Jadi mereka terhindar dan terlepas dari segala kesulitan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, gitu ya, kecemasan harta tadi tuh yang dibahas di awal. Kemudian nomor 5, penulis sepakat bahwa motivasi manusia yang kuat dan juga potensinya yang besar mampu mengendalikan perilaku dan memerintahkan untuk dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Motivasi terbesar yang dimaksud dalam Islam ialah motivasi untuk selalu beribadah kepada Allah. Dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, menyembahku, beribadah kepadaku. Artinya Islam telah menetapkan beberapa kebutuhan badan, ruh, dan juga akal. Semuanya ini diarahkan untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dan eksistensinya sebagai makhluk sosial di muka bumi ini. Sehingga manusia dapat hidup dengan penuh rasa tenang dan aman di dunia maupun di akhirat. Karena memang konteks dasarnya tadi balik lagi untuk beribadah kepada Allah, jadi mereka tidak memiliki motivasi untuk hidup ya hanya untuk beribadah. Yang terakhir, yang keenam, nah ini ada Islam membagi jiwa manusia ke dalam 3 keadaan. Yang pertama al-amara bisu, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Nauzubillah.
Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Maka dari itu, setiap orang yang ada pada dasarnya memiliki sifat melakukan hal yang buruk. Allah berfirman, dan aku Yusuf tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku mengampun lagi maha penyayang. Maha pengampun lagi maha penyayang. Dan surat Yusuf ayat 53. Al-amara bisu, karena manusia itu kan iman naik turun. Maka itu untuk menaiki iman itulah dengan tadi motivasi untuk beribadah. Yang kedua ialah jiwa manusia, yang kedua ialah lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini manusia diwajarkan ketika mereka merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. An-nafsul lawamah yaitu suatu keadaan di mana jiwa menyesali keadaan diri mereka, merasa kurang, melakukan kebaikan, dan menyesal atas keburukan yang dilakukan. Dalam hal ini, jiwa memiliki kesadaran akan hal itu. Ini tentu menyadari betul saat kita menyadari hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan kedua orang tua kita maupun nilai-nilai agama. Ini adalah lawamah. Yang terakhir ialah ketiga ialah an-nafs atau jiwa mutmainnah, yaitu jiwa yang memperoleh ketenangan menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Iqtisad al-Lahfam min Masyayid Syaitan, di mana apabila jiwa merasa tentram kepada Allah, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya, maka ya jiwa dalam keadaan mutmainnah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fajr, ya Yuhannas mutmainnah, ya, hai jiwa yang tenang, kembalilah irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Irji'i ila rabbihi radiyatan mardiyah, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Nah, maka demikianlah sungguh jiwa memiliki kecenderungan untuk berbuat buruk karena setiap jiwa punya nafsu tadi. Namun permasalahannya adalah bagaimana kita menahan diri untuk tidak dituntut oleh keburukan tersebut. Dr. Utsman Najati juga berpendapat bahwa jiwa ini bagaikan titik pengawas yang kuat yang ada dalam diri dan menghimpitnya di saat diri sedang mengalami keguncangan dan mampu mengeruhkan kejernihan jiwa hingga ia akan merasa bersalah. Ini sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya surat Al-Taha ayat 121 yang artinya, maka keduanya memakan dari bus pohon itu, lalu tampaklah lagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesat ia. Adam telah melakukan kesalahan dan maksud terhadap Tuhannya, ya. Lalu rusaklah kehidupannya dan keseluruhan ketenangan jiwa. Adam merasakan penyesalan yang sangat mendalam dan kerugian atas apa yang telah dilakukannya. Sesungguhnya kerasan hati dan celaan atau bentuk penyalahan diri dalam hal ini sangat berbeda dengan kekuatan dan kelemahan iman. Baik lagi tadi ke an-nafsul mutmainnah dipaparkan di sini maksudnya ialah jiwa yang tenang, jiwa yang baru akan didapatkan apabila jiwa dapat mengalahkan keinginan dan nafsu yang diperintahkan oleh an-nafsul amaratu bisu, tadi jiwa yang selalu mencenderung ke dalam hal-hal yang kejahatan, yaitu selalu mengingatkan diri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya hingga bisa terlepas pula dari keadaan an-nafsul lawamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan. Nah, yang terakhir dalam pembahasan ini di garis besar adalah perilaku abnormal, di mana Islam juga sangat menaruh perhatian yang besar baik dari sisi logis maupun rohani akan penafsiran abnormal. Islam meyakini bahwa perilaku abnormal ini disebabkan oleh sebagian atau keseluruhan sebab-sebab yang terjadi dalam diri. Nah, sebab-sebabnya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah jauh dari akidah Islam dan justru meyakini akidah yang berseberangan dengan
dengannya atau membangun ide dan mendirikan pikiran yang merusak menurut pandangan syar'i. Pikiran yang merusak ini akan membentuk jaringan baru individu tersebut dan mempengaruhi keinginan oleh perilakunya hingga bisa dipastikan perilakunya akan rusak sebagaimana yang telah dibangunnya oleh pikirannya itu tadi. Kemudian tidak melaksanakan ibadah dengan benar dan penuh renungan. Sungguhnya hanya ibadah yang benar yang mampu membentengi manusia tergelincirnya dan jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Tadi itu iman tadi ya, dengan kalau Imam Al-Ghazali itu dengan riyadah, kita beribadah, kegiatan-kegiatan yang ibadah yang positif untuk membentengi diri kita. Lemahnya domir atau hati nurani, dan juga lemahnya pendidikan yang diterima dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan sejak kecil. Nah, itu begitu penting juga di mana pola hidup, pola pikir, pandangan hidup yang ditanamkan sejak kecil, lingkungan kita, keluarga kita dalam melihat sesuatu itu sangat sangat amat penting. Kemudian ada yang keempat, ada pertentangan antara kebaikan dan keburukan, juga pertentangan antara nafsu lawamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan, nafsu amaratun bisu, jiwa yang cenderung melakukan kejahatan. Ada pertentangan di sini yang mengganggu ketenangan jiwa hingga mampu mengubah menjadi jiwa yang terguncang, yang selalu diliputi oleh rasa takut dan kekhawatiran. Khawatiran akan banyak hal juga, akan masalah yang dihadapi, masalah dunia, materi, dan lain-lain. Memesan keinginan dengan secara ilegal, dan tidak terima secara hukum ya, hingga mampu merusak tatanan masyarakat. Keinginannya berlebih, hingga menyimpang. Karena keinginan lebih jadinya abnormalitas tadi, mencuri, membunuh, gitu kan? Tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, berzina. Kemudian yang keenam ialah terlalu berlebihan dalam sikap optimisme dan tidak bisa menyesuaikan di saat menerima musibah dan cobaan. Itu tadi, keikhlas, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak terima, tidak ridho, tidak menyadari bahwasanya semua ketentuan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan akhir tadi. Kesimpulannya, balik lagi kita dalam menjalani hidup harus tentu dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, juga metode-metode konseling yang Islami, karena juga Allah sudah menjelaskan dan memaparkan dengan baik dan lengkap begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.